Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari kelas Rektor 218B. Ingin menjelaskan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat Generik di Apotek K24 Rawasari, Jakarta Pusat. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakangnya, hal yang sama juga terjadi di tahun 2015. Penggunaan obat generik meningkat substitusional menjadi 60-70% setelah pemerintah membuat program tentang obat generik pada pasien Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Peningkatan presentasi ini belum tentu sesuai dengan keinginan dan kepuasan pasien terhadap kesembuhan karena pasien hanya menerima resep dari dokter dan belum tentu sesuai dengan penggunaan obat generik secara aktual. Karena pasien dengan resep obat generik dari dokter belum tentu akan menembus obat generik yang sama pada resep tersebut di apotek. Lalu ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat generik di Apotek K24 Rawasari, Jakarta Pusat. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap obat generik di Apotek K24 Rawasari, Jakarta Pusat. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat generik di Apotek K24 Rawasari, Jakarta Pusat berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi. Lalu ada manfaat penelitian. Ada 3, yaitu manfaat bagi peneliti adalah hal peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan pembelajaran untuk pengembangan di bidang farmasi dan untuk kepada para peneliti yang sedang melakukan riset-riset tingkat pengetahuan pasien tentang penggunaan obat generik dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat umum. Yang kedua adalah manfaat bagi instansi, memberikan informasi tambahan bagi pengambil keputusan atau kebijakan kesehatan serta sebagai perbandingan terhadap laporan penggunaan obat generik secara administratif. Yang terakhir, manfaat bagi masyarakat, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pasien tentang pengertian, penggunaan, dan manfaat obat generik agar pasien tidak bingung saat menerima obat generik dan sebagai tolak ukur dari pengetahuan sikap dan perilaku dari berbagai kalangan. Di sini ada bab 2, tinjauan pustakanya, yaitu pengertian obat. Obat adalah bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan makhluk hidup untuk mencegah, mengobati, meringankan, dan menyembuhkan penyakit yang digunakan di bagian luar atau dalam tubuh. Di sini juga ada penggolongan obat dibagi menjadi 2, cara kerja obat. Yang pertama ada 1, lokal, dan 2, sistemik. Penggunaan yang pertama pemakaian oral, 2, pemakaian luar. Jenisnya yang pertama ada obat bebas, 2, obat bebas terbatas, 3, obat keras, 4, obat psikotropika, 5, obat narkotika. Di sini ada cara pemberiannya, yang pertama oral, parektal, 3, sublingual, 4, parenteral, 5, langsung ke organ, 6, melalui selaku perut. Penamaannya juga ada, yang pertama nama kimia, 2, nama generik, 3, nama dagang. Obat generik adalah obat yang penamaannya didasarkan pada kandungan zat aktif tertentu dalam suatu obat dan tidak menggunakan merek dagang. Obat generik memiliki harga yang lebih murah dari obat paten seperti obat generik yang memiliki kualitas yang sama dan tidak kalah efektif dengan obat paten. Jadi obat generik juga dibagi menjadi 2 golongan, yaitu generik berlogo dan generik bermerek. Obat generik berlogo sendiri adalah obat generik yang dijual memakai nama generik obat sebagai merek dagangnya. Yang membedakannya yaitu produksi perusahaan obat satu dengan yang lain adalah logo perusahaan produsen yang tercantum di kemasan. Sedangkan obat generik bermerek adalah obat yang dibuat sesuai dengan komposisi obat paten setelah masa patennya berakhir. Obat generik bermerek dagang dipasarkan dengan merek dagang yang ditentukan oleh masing-masing produsennya dan telah disetujui oleh BPOM. Tanda dari obat jenis ini adalah di bungkusnya terdapat huruf R besar di dalam lingkaran. Faktor-faktor yang menghambat pengetahuan masyarakat tentang obat generik dibagi menjadi 3, yaitu akses obat, informasi obat, keterjangkauan obat. Untuk obat generik juga, mendengar obat generik, umumnya masyarakat akan langsung
mengonsumsikannya sebagai obat kelas 2, yang artinya itu mutunya kurang bagus. Kualitas obat generik tidak kalah dengan obat bermerek karena dalam memproduksinya perusahaan farmasi bersangkutan harus memiliki persyaratan ketat dalam cara-cara pembuatan obat yang baik atau CPOB yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Di sini ada landasan teori. Yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan ranah yang sangat penting untuk terbentuknya suatu perilaku seseorang. Di sini ada beberapa tingkat pengetahuan dalam ranah kognitif juga. Yang pertama itu mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi. Lalu ada sikap. Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap masih merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku terbuka. Afeksi. Afeksi adalah salah satu komponen emosi dari sikap. Afeksi lebih sering juga kita dapatkan dari orang tua, guru, dan anggota kelompok. Dalam tingkat sikap dalam ranah afeksi itu dibagi menjadi 4 golongan. Pertama, menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab. Lalu di sini ada perilaku. Perilaku merupakan hasil pengalaman dan proses interaksi dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan sehingga diperoleh keadaan seimbang antara kekuatan pendorong dan kekuatan penahan. Perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan di dalam diri seseorang. Pembagian perilaku berdasarkan bentuk respon terhadap stimulus dibagi menjadi 2, perilaku terbuka dan perilaku tertutup. Lalu ada bab 3, yaitu metode penelitian. Pertama ada metode, menegaskan pendekatan metode deskriptif kuantitatif dan teknik pemilihan sampel menggunakan simple random sampling dan menganalisis data yang tepat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian. Kerangka konsepnya itu merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menghubungkan secara logis faktor yang dianggap penting untuk masalah, meliputi yang pertama sikap, pengetahuan, dan perilaku. Lalu ada definisi operasional. Yang pertama itu pengetahuan dibagi menjadi 3 kategori, baik, cukup, dan kurang. Lalu dilanjutkan dengan sikap, dibagi 4 kategori, sangat tidak percaya, percaya, dan sangat percaya. Lalu ada perilaku dibagi menjadi 4 kategori, sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Lalu ada obat generik bermerek. Dan lalu ada karakteristik masyarakat yang dibawahi oleh umur, dibagi jadi 4 kategori, yaitu 17-25 tahun, 26-35 tahun, 36-46 tahun, 46-55 tahun. Itu kategori yang akan diambil umurnya. Lalu ada tingkat pendidikan, ada 4 kategori, yaitu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Status pekerjaannya dibagi menjadi 2, bekerja dan tidak bekerja. Lalu ada jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kuesioner itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, lebih dari 75% dianggap baik, dari 56-74% dianggap cukup, kurang dari 50% dianggap kurang. Di sini ada jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dengan menggunakan instrumen kuesioner penelitian. Lokasi dan waktu penelitian itu yang pertama, penelitian atau tempat pengambilan data ini dilakukan di wilayah Apotek Terluka Rawasari Jakarta Pusat. Waktunya itu dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai Juni 2021 dengan pengambilan kuesioner. Alat dan bahannya pertama itu alat yang digunakan dalam penelitian adalah ketertentuan bahannya itu adalah sebuah kuesioner sebagai bahan pengambil data. Angka kerjanya itu
Memiliki survei secara umum dilakukan dalam beberapa tahap, yakni yang pertama menentukan masalah penelitian, 2 membuat desain survei, 3 mengembangkan instrumen survei, 4 menempelkan sampel, 5 melakukan pretest, 6 mengumpulkan data, 7 memeriksa data atau editing, 8 mengkode data, 9 data entry, 10 pengolahan dan analisis data, 11 interpretasi data, yang 12 adalah membuat kesimpulan. Prosedur penelitiannya itu ada 6. Yang pertama mengumpulkan data-data masyarakat yang ketika 24 Rawasari. Yang kedua menyebarkan kuesioner ke masyarakat. 3 mengumpulkan hasil kuesioner yang diberikan kepada masyarakat. 4 menghitung besar tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat generik. 5 memasuki hasil perolehan dalam tabel. 6 membuat kesimpulan dan saran dari hasil pengamatan. Di sini ada populasi dan sampel. Populasinya adalah masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar di apotek Dompet kawasan Jakarta Pusat. Populasi tersebut diambil karena memenuhi kriteria objek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sampelnya adalah masyarakat yang terdata sebagai pasien di wilayah apotek Dompet Rawasari dengan cara simple random sampling, di mana banyak sampel yang diambil dengan menggunakan fulus COVID. Lalu ada instrumen penelitian adalah tes akan dibuatnya berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian, di mana selanjutnya indikator-indikator tersebut dijabarkan menjadi beberapa butir pertanyaan meliputi harga, khasiat, kemasan, dan jenis. Lalu ada teknik pengumpulan datanya itu dengan cara yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Yang kedua, pengolahan datanya itu pengolahan data yang penelitian menggunakan software SPSS dengan melakukan pemisahan data yang berkumpul, lalu data yang ada diberikan angka-angka atau kode-kode tertentu yang telah disesuaikan dengan data kuesioner. Dan di sini ada rancangan analisis data atau analisa data. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara univariat dan metode analisis deskriptif dan menggunakan program SPSS. Analisis univariat bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat generik. Sekian hasil dari tulis saya yang paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.